Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas metodologi penelitian kelas F ingin mempresentasikan mengenai mendefinisikan dan menyempurnakan masalah. Saya Tabina Aulia dengan akhiran NPM 179. Materi yang pertama adalah area masalah yang luas. Masalah tidak selalu berarti bahwa terdapat suatu hal yang salah dan harus diperbaiki. Akan tetapi, masalah juga menunjukkan ketertarikan terhadap suatu isu di mana menemukan solusi yang tepat dapat membantu isu tersebut menjadi situasi yang lebih baik. Karena itu, masalah dapat didefinisikan sebagai ketidakseimbangan atau terjadi ketimpangan antara suatu keadaan nyata dengan keadaan ideal yang diinginkan. Nah, untuk meneliti suatu masalah yang luas, diperlukan untuk mengubah suatu masalah tersebut menjadi topik yang layak untuk diteliti, yakni dengan membuat masalah tersebut menjadi lebih spesifik dan tepat, dengan menetapkan batasan yang jelas, lalu memilih perspektif dari mana kita akan menyelidiki subjek tersebut, di mana perspektif akademis akan memungkinkan untuk dapat memanfaatkan banyak literatur yang dapat membantu dalam merumuskan pernyataan masalah yang layak. Selanjutnya adalah penelitian awal. Penelitian awal ini membantu peneliti untuk lebih memahami masalah dan mempersempit masalah menjadi topik yang dapat diteliti untuk dipelajari serta untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti apa masalahnya, mengapa masalah itu ada, dan lain sebagainya, di mana setiap informasi bergantung pada jenis masalah yang sedang ditangani. Akan tetapi secara luas, informasi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua judul, yakni informasi tentang organisasi dan lingkungannya, yaitu faktor kontekstual, serta informasi tentang topik yang diminati. Selanjutnya adalah sifat informasi yang akan dikumpulkan. Informasi latar belakang organisasi mencakup berbagai faktor kontekstual yang berguna untuk berkomunikasi secara efektif dengan manajer dan karyawan, serta mengidentifikasikan isu-isu relevan terkait masalah yang dihadapi. Faktor-faktor ini membantu dalam perumusan masalah yang tepat dan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Ada beberapa faktor kontekstual penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu meliputi yang pertama, asal-usul dan sejarah perusahaan, jenis bisnis, pertumbuhan kepemilikan, dan kontrol. Yang kedua, ukuran perusahaan berdasarkan jumlah karyawan ataupun aset. Yang ketiga, tujuan dan ideologi perusahaan. Yang keempat, lokasi operasi, regional, nasional, atau lainnya. Yang kelima, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Lalu yang keenam, hubungan dengan lembaga lain dan lingkungan eksternal. Yang ketujuh, posisi keuangan dalam 5 tahun hingga 10 tahun terakhir dan data keuangan terkait. Yang kedelapan, faktor struktural termasuk peran dalam organisasi, jumlah karyawan di setiap tingkat, sistem komunikasi, kontrol, dan alur kerja. Yang terakhir adalah filosofi manajemen. Kemudian ada data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan khusus dari studi yang sedang dilakukan, melalui metode seperti wawancara, observasi, administrasi kuesioner, dan eksperimen. Di sisi lain, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan berbeda dari studi saat ini, dan dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti buletin statistik, publikasi pemerintah, informasi internal atau eksternal organisasi, serta internet. Meskipun data sekunder sering tidak berguna pada tahap awal penelitian, evaluasi terhadap relevansi dan kualitasnya sangat penting. Penggabungan pengumpulan data primer dan sekunder pada tahap awal penelitian dapat memberikan manfaat di mana data sekunder membantu memfokuskan wawancara dan wawancara dapat mengarahkan pencarian informasi relevan dari sumber data sekunder. Kemudian apa saja sih kriteria untuk mengevaluasi data sekunder? Nah, yang pertama adalah kepentingan waktu. Kita harus mempertimbangkan kapan data itu dikumpulkan. Sangat penting agar data yang digunakan adalah data yang terbaru. Kita juga harus memeriksa tanggal pada semua data sekunder untuk memastikan bahwa informasi yang dimiliki adalah yang terbaru. Lalu yang kedua adalah akuransi data. Kita harus memastikan apa tujuan dari penyajian data tersebut. Halaman web itu sendiri kan dibuat dengan tujuan tertentu. Organisasi komersial sering memposting informasi yang mungkin menguntungkan mereka atau mewakili kepentingan mereka sendiri. Lalu siapa saja yang mengumpulkan data?
dapat dipengaruhi oleh siapa yang mengumpulkannya dan bagaimana data dikumpulkan. Apakah data konsisten dengan data dari sumber lain? Jika informasi spesifik bervariasi dari sumber ke sumber, kita perlu mencari tahu informasi mana yang lebih akurat. Lalu yang ketiga ada relevansi data. Tidak semua data sekunder yang ditemukan akan relevan dengan kebutuhan yang kita cari. Data mungkin akurat dan terbaru tetapi tidak sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir adalah biaya data. Kita harus mempertimbangkan berapa biaya data tersebut dan apakah manfaatnya tidak melebihi dari biayanya. Kemudian informasi tentang topik atau area subjek. Literatur seperti buku teks, artikel jurnal, dan proceeding inferensi dapat membantu kita dalam memahami dan mengembangkan masalah penelitian dengan lebih baik. Tinjauan mendalam terhadap sumber-sumber ini dapat untuk digunakan memastikan apakah kita telah mengetahui perkembangan terbaru dan pandangan terkini dalam bidang tersebut. Hal ini memungkinkan untuk membangun penelitian berdasarkan pekerjaan yang sudah ada dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan masalah dengan lebih jelas. Tujuan awal literatur juga membantu dalam memilih pendekatan penelitian yang lebih tepat. Selanjutnya, bagaimana sih mendefinisikan pernyataan masalah? Setelah seorang peneliti mengumpulkan informasi awal mengenai suatu masalah, langkah selanjutnya adalah mempersempit fokus dari permasalahan yang awalnya luas agar dapat mendefinisikan isu-isu utama dengan lebih baik dan jelas. Pada tahap ini sangat penting untuk merumuskan pernyataan masalah yang jelas, spesifik, dan terarah. Hal ini memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus yang tepat dan memberikan solusi yang relevan dan bermakna. Peneliti perlu mendefinisikan masalah dari perspektif akademis yang spesifik, karena pendekatan yang tepat akan mempengaruhi bagaimana masalah tersebut dianalisis dan bagaimana solusi potensial dapat ditemukan. Jika masalah tidak didefinisikan dengan jelas, penelitian yang dilakukan akan sulit untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, langkah awal yang krusial dalam setiap penelitian adalah memastikan bahwa masalah yang akan diteliti sudah teridentifikasi secara akurat dan detail. Tanpa definisi masalah yang jelas, bahkan penelitian yang dirancang dengan baik tidak akan mampu menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, peneliti harus memastikan bahwa pernyataan masalah mereka mencerminkan isu inti yang menjadi fokus penelitian dan disusun dengan pendekatan akademis yang sesuai. Selanjutnya yaitu apa yang membuat pernyataan masalah yang baik. Penelitian yang baik ini memiliki fokus yang bertujuan, sedangkan tujuan penelitian fundamental dalam hal ini terkait dengan perluasan pengetahuan, bisnis, dan manajemen secara umum. Tujuan akhir dari penelitian terapan seringkali untuk mengubah sesuatu untuk memecahkan masalah tertentu yang dihadapi dalam lingkungan kerja. Setelah tujuan penelitian diidentifikasi, seseorang dapat merumuskan pertanyaan penelitian dari penelitian tersebut. Penyertaan satu atau lebih pertanyaan penelitian dalam pernyataan masalah semakin memperjelas masalah yang harus diselesaikan. Pertanyaan tersebut memandu dan menyusun proses pengumpulan dan analisis informasi untuk membantu seseorang mencapai tujuan penelitian. Kemudian yaitu pernyataan masalah dikatakan relevan. Hal ini dilihat dari sudut pandang manajerial dan sudut pandang akademis. Sudut pandang manajerial, penelitian relevan dikatakan relevan jika berkaitan dengan satu masalah yang saat ini ada dalam lingkungan organisasi. 2. Area yang menurut manajerial perlu ditingkatkan dalam organisasi. Sedangkan dari sudut akademisi ada 4. Yang pertama, tidak ada yang ditemukan tentang suatu topik. Yang kedua, banyak yang diketahui tentang topik tersebut, tetapi pengetahuannya tersebar dan tidak terintegritas. Yang kedua, banyak penelitian tentang topik tersebut tersedia, tetapi hasilnya bertentangan. Dan yang keempat yaitu hubungan yang ditetapkan tidak berlaku dalam situasi tertentu. Pernyataan masalah yang baik adalah relevan dan juga layak. Pernyataan masalah layak jika seseorang mampu menjawab pertanyaan penelitian dalam batasan proyek penelitian. Batasan ini mungkin berkaitan dengan waktu dan uang, tetapi juga ketersediaan responden, keahlian penelitian, dan sejenisnya.
Riset adalah proses yang memakan waktu, dan seseorang akan mengalami banyak pasang surut sebelum orang tersebut menyajikan versi akhir laporan. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang lain untuk benar-benar tertarik pada pernyataan masalah yang ingin kalian jawab, sehingga kalian dapat termotivasi selama proses riset. Selanjutnya adalah tipe dasar. Ada 3. Yang pertama, eksploratif. Pernyataan penelitian eksploratif biasanya dikembangkan ketika yang pertama ada tidak banyak yang diketahui tentang fenomena tertentu. Yang kedua, hasil penelitian yang tidak jelas atau memiliki keterbatasan yang serius. Yang ketiga, topiknya sangat kompleks. Yang terakhir, tidak ada cukup teori yang tersedia untuk memandu pengembangan suatu penelitian. Lalu yang kedua, deskriptif. Tujuan dari sebuah studi deskriptif ini untuk memperoleh data yang menggambarkan topik yang diminta. Misalnya itu, jika kita ingin mengetahui beberapa persen populasi yang lebih menyukai Coca-Cola daripada Pepsi dalam uji double bill. Kita deskriptif ini sering dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik objek. Lalu yang kedua, deskriptif. Tujuan dari sebuah studi deskriptif ini untuk memperoleh data yang menggambarkan topik yang diminta. Misalnya itu, jika kita ingin mengetahui beberapa persen populasi yang lebih menyukai Coca-Cola daripada Pepsi dalam uji double bill. Kita deskriptif ini sering dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik objek. Dan yang ketiga adalah kasual. Studi kasual ini merupakan suatu variabel yang menyebabkan variabel lain berubah atau tidak. Dalam studi kasual ini, penelitian tertarik untuk menggambarkan satu atau lebih faktor yang menyebabkan suatu masalah. Contohnya umum pertanyaan ini yaitu apa pengaruh sistem penghargaan terhadap produktivitas dan bagaimana nilai yang dirasakan mengaruhi niat pembelian konsumen. Nah, maksud penelitian yang melakukan studi kasual ini adalah untuk dapat menyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y. Selanjutnya di sini ada proposal penelitian. Sebelum memulai penelitian, penting untuk memastikan kesepakatan yang jelas antara peneliti dan pemberi wewenang mengenai topik, metode, durasi, dan juga biaya. Biasanya ini tuh dilakukan melalui proposal penelitian yang disetujui dan diikuti oleh surat otorisasi, memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Nah, proposal penelitian ini biasanya berisi hal-hal seperti judul penelitian, latar belakang penelitian, kemudian pernyataan masalah yang berisi tujuan penelitian dan juga pertanyaan penelitian, kemudian ada ruang lingkup penelitian, relevansi penelitian, yang keenam ada desain penelitian yang memberikan rincian mengenai jenis penelitian, eksploratif atau deskriptif, kemudian metode pengumpulan datanya bagaimana, kemudian desain pengambilan sampel, kemudian analisis data, kemudian yang ketujuh itu kerangka waktu penelitian termasuk informasi tentang kapan laporan tertulis akan diserahkan kepada sponsor. Yang kedelapan ada anggaran yang berisi mengenai rincian biaya dengan mengacu pada item pengeluaran tertentu, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Yang selanjutnya yaitu implikasi manajerial. Masukan dari manajer membantu peneliti untuk menentukan area masalah yang luas dan mempersempit masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk penelitian. Proposal penelitian yang dikembangkan dengan baik memungkinkan manajer untuk menilai relevansi penelitian yang diusulkan. Namun, untuk memastikan bahwa tujuan penelitian benar-benar tercapai, manajer harus tetap terlibat dalam seluruh proses penelitian. Pertukaran informasi antara manajer dan juga peneliti selama seluruh tahap penting proses penelitian pasti akan meningkatkan relevansi manajerial dan kualitas upaya penelitian. Selanjutnya yaitu masalah etika pada tahap awal penyelidikan. Peneliti mengumpulkan informasi awal untuk mempersempit area masalah dan menentukan pernyataan masalah yang spesifik. Wawancara dengan pengambil keputusan, manajer, dan karyawan itu sering dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Setelah masalah diidentifikasi, peneliti menilai kemampuan penelitian mereka.
Penting untuk memastikan karyawan bahwa tanggapan mereka akan dirahasiakan dan informasi pribadi tidak akan dibagikan kepada siapapun di dalam organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.